26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya, bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita mendengarkan tadi saudara sekalian, di situ kita tahu bahwa kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus senantiasa, saudara, kapanpun Anda memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya saudara, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan ditemukan hidup kekal di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Artinya kita tidak akan mengalami kematian yang kekal atau lautan api, tetapi kita akan hidup di surga. Amin, saudara sekalian. Hidup kekal itu maksudnya hidup yang kekal, hidup di surga selamanya, saudara sekalian. Ada 2, hidup kekal dan kematian kekal. Di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan, kalau nama kita tidak tercatat di dalam buku kehidupan di surga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, artinya kematian kekal. Tuhan Yesus minta kita namanya tercatat dalam buku kehidupan di surga. Nah, untuk itu di dalam perjamuan di sini ada ditemukan di kekal di surga, yang kemudian ditemukan kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus juga katakan ya di ayat lain, minta apa saja maka akan diberikan. Amin, saudara sekalian. Kita tidak akan minta tidak. Kita akan minta sesuai kebutuhan kita dan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan Yesus juga akan memberikan apa yang sesuai berpadan dengan kita, saudara sekalian. Dan kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan dia akan hidup selama-lamanya. Kalau kata firman Tuhan tadi ya, Tuhan Yesus katakan demikian, artinya kita akan hidup selama-lamanya di surga bersama Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami dapat? Tuhan Yesus katakan, Engkau akan memerintah bersama aku, dan Engkau akan dibalaskan 100 kali lipat, dan akan hidup kekal, kata Tuhan Yesus. Saudara percaya kata-kata Tuhan Yesus? Ya, rajin perjamuan tulis, saudara sekalian. Dan saudara boleh bawa waktu perjamuan tulis atau bikin di rumah ya, jus anggur, kemudian roti mungkin, atau agak beli ya di toko Imanuel apa juga dijual ya, saudara sekalian. Oh, minta di gereja ya. Harusnya sih persediaan banyak kan, kami ada pabrik sendiri, saudara sekalian. Harusnya saudara bisa bawa pulang. Amin, saudara sekalian. Kalau nggak bisa pulang, nggak bisa bawa pulang, lapar paling nggak untuk seminggu deh ya, gitu. Bisa juga dibelah-belah gitu ya, atau bikin sendiri jus anggur dicampur dengan air dan kemudian roti, saudara sekalian ya. Kita memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita di dalam Yesus Kristus, Yesus Tuhan, dan kemudian kita menjadi anak Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita, saudara sekalian. Marilah saudara angkat, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak
akan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus.